Oke, assalamualaikum. Kita lanjutkan ya. Kita akan mengisi yang sekarang yang untuk kode ICD. Sederhana ya teman-teman, masih pakai rumus yang sebelumnya, kita nggak pakai banyak jenis rumus gitu ya. Ini saya kecilkan supaya kelihatan. Jadi intinya kita pakai XLOOKUP. Kita akan mencari di data referensi yang ICD-10 ini. Caranya kan tadi kita itu dapat data yang ICD itu kan dari rumus yang unik ini ya. Nah, maka rumus unik ini kita copy ya, kita copy Ctrl C. Kemudian di sini kita tulis sama dengan XLOOKUP, carilah pada data yang ini ya. Carilah ini unik tadi, kemudian lookup range-nya itu di referensi yang B sini. Kemudian kalau misalnya ada dituliskan yang kolom A. Kemudian kalau nggak ada kosongkan, kemudian harus persis dan ambillah data pertama yang ditemui gitu ya. Maka kita lihat ke bawah, ini belum di array formula, jadi dia muncul cuma satu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pencet Ctrl Shift Enter, Enter lagi, maka dia akan turun ke bawah seperti ini. Ya. Kemudian kita akan kembali text join ya. Text join kurung buka, kita pakai separasi masih sama kayak tadi. Saya pakai yang alis ya, teman-teman pakai yang lain bolehlah sesuka hati ya, suka-suka aja. Kemudian kita ambil text join, mana tadi text join itu, kemudian di sini ya, text join, ignore empty. Udah selesai teman-teman. Nah gini, udah jadi ya. Nah kemudian yang tanggal, obat, dan jumlah ini kita akan ngambil di data 2 ya. Kita bisa pakai rumus filter juga, sama dengan filter range-nya adalah yang kita ambil itu 3 kolom sekaligus, bisa nggak ya? Kalau nggak bisa mesti satu-satu dong ya. Bisa. Misalnya ini ya, kolom tanggal, kemudian pakai query bisa teman-teman, sorry, pakai query aja gitu ya, pakai query. Kemudian datanya adalah mulai dari A2 sampai H kesekian ya. Kemudian di select mulai dari tanggal A, kemudian obat C gitu ya, A dan C. Oke, sudah betul. Kalau teman-teman butuh nomor resep dan harganya boleh ditambahkan sendiri ya. Kemudian ketika nomor rekam medis itu berarti B sama dengan seperti ini. Kemudian kita kasih tanda dan, kok saya lupa ya, C2 mungkin ya tadi atau C3 ya, nanti kita perbaiki. Seperti ini. Nah, oke. Kita coba bener nggak? C2 ya, betul C2. Nah, kemudian klausulnya obatnya kan tadi H ya yang kita pakai. Kenapa H? Karena kan yang di sini keseluruhan ya, tapi yang H-nya aja yang dipakai gitu. Terus where ini dan N ya, H is not null. Nah, gini teman-teman ya. Nah, banyak. Kemudian kita unikkan. Supaya tidak banyak datanya. Nah, ini sudah jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita urutkan ya. Mungkin kita sort berdasarkan nama obatnya ya. Jadi kita sort di kolom yang kedua dan true gitu ya. Nah, ini asitromisin jadi pertama munculnya ya. Terus ceftazidime tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 6-nya dapat ini gitu. Kemudian jumlahnya bisa kita pakai sama dengan sum if ya. Sum if, kemudian di data 2 berarti di jumlah. Kemudian kriterianya adalah ini salah, bukan data 2. Kalau range-nya itu berarti ini, keliru. Sama dengan, saya ulangi. Sum if ya, kemudian range-nya adalah nama obatnya di sini. Kemudian kriterianya adalah yang di sebelahnya sini.
Kemudian sum range-nya adalah yang di data 2 ini yang dijumlahkan ya. Nah, ini. Oh, masih ada lagi sum if, berarti ada nomor rekam medisnya juga ya. Nomor rekam medisnya juga ada gitu. Jadi kita pakai sum ifs mestinya ya. Kita ulang lagi. Sama dengan sum ifs ya. Sum range-nya adalah, kalau ini kebalik teman-teman, kalau yang sum ifs itu berarti sum range-nya dulu ya. Kita pakai sum if tetap tapi kita gabungkan. Jadi caranya kita supaya nanti bisa pakai array formula gitu ya. Sum if ketika tanggal ini kita gabung dengan nomor rekam medis, kita gabung dengan nama obat ya. Kemudian kriterianya adalah tanggal ya, tanggal, kemudian nomor rekam medisnya tadi berarti ini, kemudian nama obatnya di sini ya. Kemudian yang sum range-nya adalah yang di sini. Gitu. Kemudian kita kurung tutup, kemudian Ctrl Shift Enter Enter. Nah, dia sudah muncul, tapi yang di bawah ini munculnya 000 gitu ya. Supaya bawahnya tidak muncul 00, berarti kita tulis di sini ya, sama dengan kalau kolom M ini ada isinya, maka dijalankan rumus ini. Apabila tidak ada, maka dikosongkan saja. Nah, maka ini sudah kosong ya. Kalau misalnya kita ubah lagi, misalnya di pasien yang lain ya, maka dia jumlah obatnya juga mengikuti. Kita kecilkan kolomnya supaya lebih mudah terlihat dalam satu layar ya. Jadi ini kita pindah di bawah karena memang sudah sesuai dengan rencana. Jadi ini tadi masih rencana, karena sudah realisasi kita pindah. Oke teman-teman, nah ini kita sudah punya data yang untuk kita analisis. Kalau nanti ada data CPPT gitu ya, CPPT, kemudian ada data rekam medis yang lain, misalnya hasil lab, kemudian hasil ronsen, kemudian USG dan lain-lain gitu ya, itu bisa teman-teman masukkan di sini ya, sehingga nanti datanya akan lebih lengkap. Nah, nanti ini saya kasih ruang di sini 2 kolom lagi untuk teman-teman apabila membutuhkan. Nanti kita akan membuat yang untuk perekapan Gisensnya, mulai dari kolom R ini, dan nanti di sheet yang selanjutnya kita akan punya rekap Gisen. Ya, rekap Gisen, dan nanti di sheet berikutnya lagi adalah hasilnya. Begitu teman-teman, kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.